dari 10 model pembelajaran terpadu, yaitu model Connected adalah yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini, khususnya kurikulum Merdeka. Dalam model Connected, materi dari satu mata pelajaran dihubungkan dengan materi lain dalam pembelajaran yang sama untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh pada siswa. Model ini mendukung pendekatan proyek pembelajaran berbasis konteks nyata yang sejalan dengan semangat kurikulum Merdeka, yaitu memberikan kebebasan belajar pada siswa. Yang kedua, menekankan pada penguatan kompetensi esensial. Lalu yang ketiga, mengedepankan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Namun, dalam implementasi kurikulum 2013 atau K13, model yang dominan digunakan adalah model integrate, di mana beberapa mata pelajaran diintegrasikan berdasarkan tema terpadu membentuk pembelajaran tematik. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, landasan prinsip, rambu-rambu dan tahapan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama ada tujuan dan fungsi. Tujuan meningkatkan efisiensi pembelajaran, menciptakan keterkaitan antara pelajaran, dan membentuk pemahaman holistik pada siswa. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama ada meningkatkan keterampilan aktif siswa, lalu mengurangi tumpang tindih materi, lalu yang ketiga menyediakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Selanjutnya ada landasan. Landasan yang pertama adalah psikologis, pembelajaran sesuai tahapan perkembangan siswa. Lalu yang kedua ada filosofis, konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan dari pengalaman. Lalu yang ketiga ada yuridis, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Struktur Kurikulum SD atau MI. Selanjutnya dalam prinsip ada berpusat pada siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman nyata siswa. Lalu yang keempat, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Selanjutnya, dalam rambu-rambu terdapat tema yang harus dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua, materi disusun sesuai dengan urutan logis dan psikologis. Lalu yang ketiga, penilaian dilakukan secara otentik dan menyeluruh. Lalu yang terakhir, pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Tahapan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan menyusun tema dan subtema serta merancang RPP tematik. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan pembelajaran diawali dengan apresiasi, lalu aktivitas sesuai dengan indikator dari berbagai muatan pelajaran. Lalu yang ketiga menerapkan model seperti diskusi, eksperimen, atau proyek. Lalu yang ketiga ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara otentik, dan penilaian dilakukan secara proses formatif dan hasil akhir sumatif. Perbedaan kurikulum tematik terpadu atau K13 dan kurikulum Merdeka Belajar serta implementasinya. Perbedaan antara kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka terletak pada pendekatan, struktur kurikulum, peran guru, model penilaian, dan karakteristik pembelajaran. Atau kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik terpadu, di mana beberapa mata pelajaran diintegrasikan ke dalam satu tema. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, pembelajaran yang bersifat terpola dengan tema-tema yang telah dibentuk, dan guru menggunakan buku tematik sebagai acuan utama. Penilaian dalam K13 cenderung kompleks dan administratif karena mencakup berbagai aspek dalam suatu tema pelajaran. Sementara itu, kurikulum Merdeka mengusung pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Pembelajaran difokuskan pada proyek pengetahuan profil belajar Pancasila dan di referensi pembelajaran sesuai minat, bakat, dan gaya belajar siswa. Guru tidak lagi terikat pada buku paket, tapi bebas menyusun modul ajar berdasarkan capaian
pengertian pembelajaran atau CP yang ditetapkan per fase. Penilaian bersifat formatif dan diagnostik digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dan memperbaiki proses pembelajaran. Implementasi di SDN 006 Damai, Kutai Barat, tempat saya mengajar saat ini sedang dalam masa transisi ke kurikulum Merdeka. Kelas 1 dan kelas 4 sudah mulai menggunakan struktur dan pendekatan baru. Guru memiliki keleluasaan menyusun modul bahan ajar mulai melaksanakan proyek-proyek berbasis nilai-nilai karakter seperti budaya lokal, gotong royong. Respon siswa cukup positif karena lebih antusias, aktif, dan kreatif, dan tantangan terbesarnya adalah menyesuaikan guru dalam menyusun modul ajar sendiri dan menerapkan asesmen yang sesuai karena terbiasa dengan pola K13 yang lebih terstruktur. Sekian pemaparan dari saya, sampai jumpa di sesi berikutnya.